Minta respon Mas Abrang tentang posisi sebagai rakyat dan umat ini. Saya kira ini pintu masuk aja, nanti kita bisa lebih jauh menelusur ke beberapa aspek yang Mas Abrang uraikan tentang Ma'iyah yang berdiri pada keberlimpahan, inklusivitas dan lain sebagainya. Monggo. Oke. Slicing umat rakyat ikuki nggak mudah itu digunakan sebagai alat slicing. Karena kalau kita ngomong rakyat dalam sebuah negara, itu bukan posisi eksklusif, misalnya yang tidak rakyat siapa? Apakah politisi, apakah bukan rakyat? Politisi kan juga pada peran yang lain juga rakyat. Misalnya pelaku bisnis pada peran lain ya rakyat sama aja. Nah, slicingnya tidak pada area itu menurut saya. Slicing kan bisa by space, bisa by time. Maksudnya gini, oke, kita motret dalam satu keadaan society, terus kemudian di slicing vertikal misalnya gitu ya. Itu kita bisa melakukan itu. Atau waktu, slicingnya dia pada peran apa sepanjang waktu kan gitu. Problemnya adalah kalau kita slicing pada satu potret itu bergerak terus sih, karena society bergerak terus. Oligarknya berubah, cara penataannya berubah dan seterusnya. Jadi misalnya referensi rakyat dari sebuah negara itu hanya lahir ketika konsep negara, yaitu bukan konsep fisik, yaitu konsep intelektual, realitas intelektual itu tadi lahir, baru kemudian lahir turunan konsep sejenis rakyat. Jadi menurutku menempelkan inisiatif ini pada slicing vertikal itu tadi, itu tidak menunjukkan perannya pada waktu. Dan menurut saya yang lebih akurat itu justru waktu. Karena society berkembang terus gitu. Nah tadi saya pengen memberi contoh gini. Dia kan paling gampang kan delok Gusti Allah kan ngei Amsal kan luar biasa lengkap di dunia nyata ini. Di dunia fisik yang bisa kita lihat, agar bisa kita transformasi untuk memahami dunia akal. Dunia pola-pola yang bisa dipahami oleh akal. Aku cerita sedikit tentang sejarah terjadinya makhluk hidup di muka bumi ini. Ya ono era yang namanya Cambrian explosion. Itu sebetulnya terkenalnya dengan Cambrian explosion. Artinya gini. Dulu ada terjadi makhluk hidup nih. Ya menurut teori evolusi ya. Terus kemudian ada makhluk hidup 1, 2 dan seterusnya. Ketika Cambrian explosion itu terjadi ledakan jenis makhluk hidup. Ono ikan-ikanan, amfibi, aves, burung-burungan, mamalia dan seterusnya. Itu terjadi ledakan yang begitu banyak terhadap jenis makhluk hidup. Setelah itu mengecil, berkurang. Jadi ada terjadi ledakan seperti itu, terus kemudian mengecil. Mengecilnya kenapa? Karena ada yang lolos evolusi, ada yang tidak lolos evolusi. Tapi ada terjadi Cambrian explosion gitu. Kalau melihat sejarah di manusia, itu terjadi seperti itu. Nah mau nge-track misalnya gini, nge-track evolusi gitar itu ada zaman Cambrian explosion ya. Gitar orang evolusi apa-apa, jreng tiba-tiba dari dreadnought, gitar listrik, dari pecah, dari bass apa segala macam. Dan sampai sekarang kira ada perkembangan ini meneh lambat. Jadi ada Cambrian explosion ya. Nah saya melihat posisi Ma'iyah pada rentang slice waktu ini adalah memberi posisi pada Cambrian explosion itu, tapi pada level ideas, karena gini. Ketika ada Cambrian explosion, idenya ada yang bertahan, ada yang tidak. Dan ini dianggap sebagai norma dan satu-satunya realitas. Misalnya konsep demokrasi, konsep ideologi. Anggapannya kalau nggak di luar ideologi, gue nggak ono. Padahal dunia pemikiran atau dunia fisik ini kan luar biasa kemungkinannya untuk eksplorasi. Begitu juga dunia fisik. Itu harus ada zaman di mana para pelakunya melakukan explosion tersebut. Percobaan ideas, muncul ide, muncul inisiatif segala macam sing mungkin nanti yang bertahan cuma 10%, yang bertahan melewati waktu itu tadi. Tapi tanpa ada Cambrian explosion itu tidak akan ada ide baru, tidak akan ada inisiatif baru, tidak akan ada reinterpretasi dan seterusnya lah. Kadang-kadang itu di-trigger oleh keadaan yang manusia tidak bisa kontrol. Misalnya
black plague misalnya apa namanya penyakit babak apa bahasa Indonesia apa itu sebutannya? Anak kono sebutannya black plague itu apa? Jadi sing 6 juta orang di Eropa mati gitu. Akhirnya mereka mau tidak mau kudu golek sananya lagi, menggali sejarahnya sehingga juga gagasan-gagasan sekolah Yunani terus jadi explosion of ideas, terus kemudian demokrasi mulai pemadatan, terus mulai direformulasi lagi dan seterusnya lah. Maka butuh terjadi momen di mana para pelakunya, momen waktu para pelakunya melakukan explosion tersebut, explosion of ideas itu tadi. Nah, keadaan itu diperlukan ketika terjadi stagnasi dari ide, ketika semuanya sudah merasa serana jalan lain ki. Kenyataan gini cirinya, ketika kenyataan manusia sudah dianggap sebagai kenyataan alam. Ketika kenyataan manusia sudah dianggap sebagai kenyataan alam, contohnya negara gitu dono, itu kenyataan manusia loh. Itu bukan kenyataan alam loh itu, karena itu ciptaan manusia yang namanya negara. Saya nggak ngomong bahwa itu buruk. Tapi itu hanya hipotesis, bukan kenyataan alam. Nek matahari kowe iso bantah itu bukan kenyataan manusia, kan bukan urusan pemaknaan. Ono cenan, dan gawe Tuhan dan kamu nggak bisa ngapa-ngapain terhadap itu. Tapi ideas manusia, teknologi kayak apa penataan kayak hukum kayak law, bermacam-macam ideologi yang dibawa itu kan kenyataan manusia, bukan kenyataan alam. Yang artinya kenyataan manusia itu bisa berevolusi sedemikian rupa, bisa tumbuh berbeda berdasarkan zaman gitu. Mungkin zaman dulu rano apa sebenarnya kerajaan berdasarkan teritori misalnya. Dia berdasarkan upeti misalnya. Kan iso ya apa jajal trek sejarah ada misalnya ada satu desa yang dia bagian dari 2 kerajaan yang berbeda. Loh, piye piye sekarang kita konsepnya nggak paham kok iso bagian dari 2. Loh karena membershipnya bukan dari garis geografik teritori, tapi dari kemauan untuk memberi upeti kepada kerajaan-kerajaan tersebut misalnya. Nah itu kan konsep yang manusia berkembang terus itu. Nah Ma'iyah datang pada menurut saya penting pada posisi perjalanan zaman ini di mana kita butuh Cambrian explosion of ideas, di mana di situ tidak ada stratifikasi mana ide bagus ide buruk. Explosion itu random nyoba whatever lah. Jadi output dari teman-teman Ma'iyah ini akan bisa dikatakan gini, akan jadi spesies yang berbeda-beda. Output Ma'iyah tidak bisa diseragamkan karena dia bagian dari Cambrian explosion itu tadi. Ketika kita ngobrol di Ma'iyah di melting pot tersebut dengan macam-macam input dari sana sini terjadi explosion of idea yang kemudian dia jadi PNS, punya inisiatifnya sendiri, makhluk jadi amfibi misalnya yang ini yang dia ternyata kerjanya jadi LSM, dia kemudian punya ideas baru untuk mewarnainya. Nah ini nggak bisa dikatakan bahwa tidak mewarnai zaman, sangat mewarnai zaman dengan cara yang alam tunjukkan dengan Cambrian explosion tersebut, bahwa tidak bisa dipotret dengan cara memotret manusia yang ada sekarang. Jangan lupa bahwa cara motret itu juga berkembang kan gitu. Cara motret itu juga berkembang, itu bagian dari bedanya buatan manusia sama buatan Tuhan gimana loh. Saya sering lihat slipnya di situ kok. Kita tanpa sadar menganggap sebuah entity itu sebagai entity buatan Tuhan, padahal itu buatan manusia yang replaceable kan kalau buatan manusia. Nah, Ma'iyah pada posisi slicing zaman di mana ini menyediakan Cambrian explosion. Berarti kalau pakai Cambrian explosion tadi ya, kan akhirnya ada pembengkakan ya, ledakan. Explosion ya. Jadi kemudian dia akan ada verifikasi alamiah mana sehingga menjadi ada yang bertahan dan tidak. Itu kan kasus dinosaurus ya. Jadi aku jadi khawatir Ma'iyah kayak jadi dinosaurus karena dia tidak bertahan oleh waktu. Misalnya gitu loh. Itu kalau satu gambar besar gitu ya. Gambar yang lain adalah bahwa Ma'iyah itu harus teruji oleh waktu kan. Kita punya istilah Ma'iyah adalah manusia man of all season. Manusia untuk segala cuaca. Ya. Sebenarnya dia punya potensi untuk tidak terlalu banyak yang musnah gitu ya. Tapi kan tetap saya sebagai bukan pendiri loh, saya Ma'iyah bukan bikinan saya loh ya. Ma'iyah jadi Ma'iyah itu tetap bersifat seperti segala ciptaan yang lain kan itu kan. Bikinan manusia sama dengan negara, sama dengan ormas, sama dengan
parpol sama dengan apapun yang lainnya yang diciptakan manusia. Dia tidak seperti matahari, meskipun kadang-kadang memantulkan sinar matahari gitu ya. Tapi kita kan harus punya daftar prevent, daftar kecemasan, daftar kekhawatiran, daftar yang harus kita jaga gitu ya. Karena kalau secara alamiah dia akan jadi sabrang akan mengecil menjadi 10%. Jadi dinosaurus nggak bisa ikut, tinggal macan, tinggal ular kan gitu kan, tinggal naga. Tapi naga aja belum tentu ada gitu kan. Tapi kan saya pernah dituding sama Pak Damarjati Supadjar almarhum bahwa Cak Nun itu dinosaurus. Sebenarnya dia mau mengatakan bahwa Cak Nun itu kalau diikutin dia akan punah sendiri. Jadi saya itu akan punah, artinya explosion saya itu akan ikut seleksi alam gitu ya, sehingga dia akan mengecil, akan mengerucut dia. Nah saya tidak tahu apa yang terjadi dengan teman-teman Maiyah dengan Cambria explosion tadi itu gitu. Nah itu yang kita coba minta kepada Sabrang untuk menelisik agak lebih ke depan gitu kan. Ya Om. Tapi saya bayangkan posisi Maiyah ini kan ada Mbah Nun, kemudian ada teman-teman, ada anak cucu. Apakah posisi Mbah Nun ini, mohon maaf kalau saya tanyakan, sebagai perangsang ledakan itu kah ataukah bagaimana? Kalau iya itu pertama yang perlu analogi yang kita petakan objektif ya, maksudnya analogi one by one-nya. Maiyah bukan seperti spesies yang meledak itu, tapi dia ruang yang memberi kesempatan para spesies itu untuk meledak. Jadi dia ruangnya untuk proses eksplosinya. Jadi dia kayak melting potnya, dia jadi bukan yang dimasak. Cerita Sabrang yang awal tadi kan mengandaikan ruang sudah tidak ada masalah, sudah tersedia kan gitu. Nah, sementara kan kita sendiri sering mengatakan penciptaan ruang waktu itu kapan? Ada ruang dan konsep waktu itu kan. Kita ngitung ruang kan tidak bisa, batasnya berapa kita tidak tahu. Apalagi waktu kan itu kan misterius luar biasa. Nah itu penciptaannya apa setelah Nur Muhammad, apa sebelum Nur Muhammad kan gitu kan. Kalau pakai khasanah tasawuf gitu ya. Nah Maiyah kan harus menghitung dirinya sedemikian rupa sehingga dia tidak akan mengalami kepunahan atau kemusnahan gitu. Meskipun menurut Sabrang itu tidak homogen, dia bukan mono alternatif, dia fenomena yang beragam-ragam itu kan. Analogi yang agak bergeser lagi nih, agak beda lagi, tapi pada strata yang sama nih. Tadi kan ada ruang, ada pengisinya, Cambrian explosion kan epoch yang exploding kan jenis spesiesnya. Bisa dianalogikan begini. Kalau ada nampan untuk memasak, masakannya bisa outputnya berbeda-beda, tapi nampannya akan ada terus nih. Maiyah adalah nampan, para pelakunya adalah yang dimasak tersebut agar dia menjadi lebih matang. Kapan Maiyah akan ada terus? Ketika Maiyah bisa memberi manfaat kepada bumbu-bumbu ini untuk bisa yang di atas nampan yang dimasak ini tadi loh. Nah proses. Nah saya bukan nampannya loh Hel. Nampannya itu adalah itu berlakunya hukum alam pada waktu yang ditempuh oleh manusia. Jadi bukan saya nampan, saya ikut digodok di situ, saya ikut dimasak di situ. Kan. Kita semua ikut di situ. Gimana kalau? Iya, sebagai manusia iya. Jadi nampan itu bukan karena kalau kita ngomong manusia, kita adalah yang dimasak. Karena kita sama-sama tumbuh di dalam nampan tersebut. Di wajan lah, di wajan tersebut kita sama-sama menjadi lebih matang dalam tanda petik gitulah. Tapi juga jangan lupa nampan wajan itu akan dijaga terus. Kalau wajan itu berguna kan, ini juga bisa melihat dari sudut pandang alam juga, utilitarian, sesuatu yang berguna pasti akan dipertahankan terus. Bahkan kenapa dia dipertahankan? Karena orang merasa itu berguna sehingga tidak perlu ada inisiatif untuk ayo ini dijaga bareng-bareng. Nggak perlu ada ngomong seperti itu. Pasti akan dijaga bareng-bareng karena ini memang punya utility, punya manfaat yang bisa dirasakan. Sehingga yang mendapat manfaat yang akan menjaga kan gitu. Outputnya seperti apa? Kenapa dia tidak bisa nampan itu tidak harus tidak gini.
Nampan itu tidak punya pendapat terhadap apa yang dimasak. Wajan. Ya, wajan itu tidak punya pendapat. Wajan itu dia urusannya apa sih, memberi katalis itu memberi jalan untuk panas, membantu proses panas itu, kemudian terjadi diaduk di dalamnya jadi makanan yang lebih lezat kan. Apa yang dimasak itu kan juga mengikuti perkembangan zaman. Nampannya nggak perlu peduli nih. Karena nampannya itu adalah sebuah proses yang mendukung terjadinya pertumbuhan. Apa yang ditumbuhkan kadang-kadang ya sego goreng, kadang-kadang bahkan sego goreng ya saiki sego goreng Jawa, sego goreng Cina, sego goreng apa berkembang terus apa seperti itu. Nah, Mak Yah sendiri saya melihat bukan pada entitas gini. Ini yang tidak mudah dipahami kan. Kalau tadi kita memecah jadi fisik, intelektual dan spiritual, itu berarti kan juga kita bisa men-slicing, ada ada entitas fisik, ada entitas intelektual dan ada entitas spiritual. Itu nggak bisa kita ngomong entitas intelektual itu kita bayangkan seperti entitas fisik karena limitasinya sama sekali berbeda nih. Tak kasih contoh lah, ini sangat berlawanan entitas fisik sama entitas akal nih. Entitas fisik misalnya, ini sangat susah travel, sangat susah bereksplorasi entitas fisik. Dia secara fisik itu eksplorasi mau jalan ke sana itu sangat limit. Sementara entitas akal itu sangat tidak ada batasan itu mau travel. Ke sana kemari. Padahal softwarenya entitas akal itu justru yang paling terkungkung. Hardwarenya, otaknya itu justru nggak bisa travel kemana-mana, dia bisanya di dalam kepala tuh. Tapi jangkauan entitasnya bisa sangat luas. Nah, kalau mau mendefinisikan entitas Mak Yah sebagai ormas atau sebagai partai itu seperti mendefinisikan akal dengan wadak, kan lucu kan gitu. Jadi saya melihat bukan otak, mind. Jadi bukan yang paling brain, tapi mind. Yang paling berharga di Mak Yah itu justru pada proses melting potnya, proses beradu idea, ngobrol, ketawa-ketawa dan seterusnya. Jangan dianggap itu tidak entitas. Bahwa orang tidak memahami itu sebagai entitas yang terpisah dari orang berkumpul. Kalau orang berkumpul banyak. Tapi apa yang terjadi entitas intelektual di dalamnya kan bisa berbeda-beda. Nah, uniqueness Mak Yah itu pada entitas akalnya ketika berkumpul justru. Dan karena entitas akal itu sendiri tidak dibatasi oleh wadak, sehingga sebenarnya punya potensi untuk bisa melebar jauh lebih inklusif kan gitu. Jadi saya kira itu kan alat untuk memahami Mak Yah. Versi madhab sabrang gitu ya, namanya gitu ya. Artinya, nah sekarang apa kesadaran utama yang harus minimal difahami oleh setiap anak Mak Yah lah gitu. Supaya exploding dan ketika dia diverifikasi itu dia tetap bisa. Jadi kan kuwi ana sing gosong ning di atas di dalam wajan itu kan ana sing gosong tidak bisa menjadi manfaat untuk dalam piring kan begitu kan. Nah, ini jangan sampai sing gosong kokean kan gitu kan. Jadi apa yang harus disadari oleh Mak Yah, oleh anak Mak Yah yang paling sederhana kan. Ya, paling sederhana. Sebelum Mas Abrang jawab, mungkin saya ingin mengkonfirmasi apa yang saya pikirkan tadi ketika Mas Abrang menjelaskan exploding of ideas yang ketika kita masuk ke dalam nampan yang bernama Mak Yah ini kita ikut tergodok itu seperti ketika saya atau anak-anak cucu Mak Yah itu ikut Mak Yahan misalnya Puji Naubal, dan kita tahu persis bahwa dari satu sisi itu kan random banget tuh bahasannya, topik-topiknya, pertanyaan yang diberikan Mbah Nun ke kelompok-kelompok itu juga berbeda-beda, bahkan mungkin tidak pernah kita sangka. Bahkan kalau saat itu juga belum selesai diskusinya, beliau mengatakan dibawa pulang itu pertanyaan, artinya kok masakan di rumah gitu. Nah, kalau tadi masakan di atas nampan, ini kan bayangan saya dia pasif sebagai sebuah subjek. Tapi kalau kita sebagai anak cucu ini kan aktif nih sebenarnya. Nah, keaktifan kita sebagai subjek yang akan mengalami exploding ini menurut Mas Abrang mungkin bukan seharusnya
piye gini. Ya. Makanya tadi saya menyebut sebagai katalis. Gini. Ya kalau tadi sekalian menjawab Mbah Nun tadi tentang satu kalimat yang perlu diperhatikan oleh anak-anak Ma'iyah. Ya. Kalau ideasnya tentang apa yang dilakukan, kan kadang gini, orang melakukan tanpa tahu konsepnya, konsep dasarnya, sehingga dia merasa paling unik, kadang-kadang gitu. Terus kadang-kadang orang yang tahu konsepnya, tapi nggak tahu gimana melakukannya, ada kayak gitu tuh. Saya menyambungkan ini pada konsep konsep yang sekarang lagi populer. Gitu. Dan itu kalau dianukan banyak petani yang mengerjakan pertanian tanpa mengerti persis ilmu jagat pertanian sebagai ilmu dan pengetahuan. Tapi banyak sarjana pertanian yang mencoba memahami itu semua tapi tidak bisa bertani. Itu yang maksudnya Sabrang. Ya. Kalau kita sederhanakan. Ada dua area tersebut yang nggak perlu, yang saya nggak senangkan, yang satu meremehkan yang lain. Nggak, ini kalau dikawinkan jadi lebih lengkap kan gitu. Nah, Ma'iyah itu kan melakukan sesuatu kalau di dunia modern yang disebut sebagai growth mindset. Ini populer ini di mana-mana sebagai sebuah konsep namanya growth mindset. Mindset pertumbuhan. Ini mindset pertumbuhan kan bukan hanya konsep yang dipahami, tapi kan harus dilakukan. Terus kalau gimana ya aku bisa mempraktekkan growth mindset dan kumpul pada orang-orang yang pengen grow nih. Nah, Ma'iyah kan menyediakan melting pot untuk itu. Ketika orang datang, itu growth mindsetnya otomatis datang tanpa mereka tahu bahwa itu adalah growth mindset. Nah, jadi kenapa saya menyebut itu katalis? Ini konsep yang tidak bisa dilakukan. Ini dilakukan di Ma'iyah tanpa Ma'iyah paham bahwa ada konsep growth mindset ini. Jadi sebenarnya ini katalis untuk melakukan growth mindset ini tadi. Jadi kalau mau dikatakan apa yang paling harus diperhatikan oleh teman-teman Ma'iyah, perhatikan bahwa yang utama dilakukan ketika kumpul Ma'iyah itu adalah kamu pulang dengan lebih, kamu tumbuh lebih daripada sebelum kamu datang. Nah, kalau itu mindset itu dibawa terus-menerus, mindset growth itu tadi, ketika kumpul Ma'iyah itu menjadi boost kemudian, jadi boost growth ya, karena sumbernya jadi jauh lebih banyak. Itu mengulang yang di BBW ya, kan Sabrang memberikan sejumlah algoritma, perangkat-perangkat dan penjelasannya ya. Jadi memang pesan untuk Ma'iyah adalah pokoknya kamu setiap Ma'iyah punya niat untuk growth, untuk bertumbuh, kualitasmu, pemahamanmu segala macam. Tentu kamu ukur setiap bulan. Nambah apa enggak dan seterusnya kan situ. Tapi kan berarti anak Ma'iyah kan harus sekaligus menjadi wajan, sekaligus menjadi masakan. Kan gitu kan? Karena kita kan tanya sama Anda itu ruang apa perabot? Mereka jawabnya ruang kan gitu kan. Berarti wajan toh dia. Jadi dia katalisnya juga. Dia mengkatalisasi dirinya sendiri untuk growth, untuk pertumbuhan dan peningkatan kualitas itu kan gitu. Posisi idealnya memang semua manusia itu seharusnya juga menjadi katalisnya sendiri dan jadi wajannya dan jadi masakannya. Kalau saya banyak ngomong tentang kesadaran sutradara dan kesadaran aktor itu kan peran bagaimana menjadi wajan terhadap dirimu sendiri. Tapi kan ini butuh kemampuan kognitif yang tinggi juga. Tidak mudah orang capai pada posisi itu. Seperti anak kecil kan kalau belajar nggak langsung konsep, kadang-kadang pokoknya ngelakoni wis. Kamu suruh anak kecil misalnya di sekolah disuruh piket tiap pagi, dia nggak perlu tahu konsep, tapi dia kemudian merasakan rajin gitu, merasakan tanggung jawab tuh gimana dan seterusnya. Nah, Ma'iyah sangat kumpul-kumpul Ma'iyah itu posisi yang sangat taktis, yang sangat strategis untuk meletakkan diri pada untuk menumbuhkan kesadaran growth itu tadi. Karena gue kari lungguh wae orang ngerti konsep apa-apa, ngrungokke ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang saya tidak pernah dengar, ada gitu kan, percikan-percikan keluar nih, mau tidak mau kemudian masuk radiolah gitu. Diolah sendiri oleh masing-masing dan seterusnya. Ya. Dan itu terjadi explosion yang mungkin bentuknya beda-beda untuk tiap. Ada dua hal ya. Yang pertama dari Sabrang tadi, kita kembali ke rakyat dan umat tadi ya. Sebenarnya kalau kognitif seperti biasanya orang belajar, kalau masyarakat itu kan orang yang berkumpul, berserikat untuk menyepakati sesuatu dan menjalankan sesuatu, itu masyarakat. Kalau umat adalah orang yang punya sumber keibuan yang sama, keibuan ilmu, keibuan budaya, keibuan mental dan seterusnya. Kalau rakyat adalah orang yang berkumpul untuk bersama-sama membangun otoritas. Maka demokrasi itu kan itu. Rakyat itu adalah pihak yang punya otoritas. Nah, nun sewu tapi agak belok sedikit.
Tadi saya pernah mengatakan bahwa siapa yang bertahan oleh waktu tadi, ya tetap memberi manfaat, dia akan jauh dari punah tadi ya, dari musnah tadi ya. Itu pun juga akhirnya menjadi teori kita mengenai kematian, Hel. Jadi kita itu merasa kalau semakin kita bermanfaat semakin panjang umur kita, karena hidup ini kan untuk bermanfaat ya, anfa'ahum linnas gitu ya. Tapi ternyata enggak juga. Jadi ada otoritas yang lebih tinggi, terserah manfaat apa tidak. Ada yang menentukan seseorang berumur berapa. Nah, kalau sudah sampai situ kan kita di situ perlunya akidah, iman, agama di situ. Karena meskipun kamu sangat bermanfaat, Rasulullah itu sangat bermanfaat, hanya dikasih waktu 63 tahun. Kan gitu kan? Sementara Nabi Nuh 1050 tahun, Nabi Adam 950 tahun, padahal belum ada masyarakat pada waktu itu gitu ya. Jadi sekarang asas manfaat itu juga tidak berlaku secara spiritual. Mungkin dia berlaku secara secara sosial. Iya, pada ranah konstelasi akal dia berlaku, tapi secara spiritual ternyata ada otoritas Tuhan. Jadi Pak Harwanto orang sangat bermanfaat, sangat baik, sangat menyenangkan, memenuhi syarat semua ya. Tapi Allah memanggil dia pada umur 51 tahun. Pak Muzamil juga begitu. Pak Nur Somad juga tidak sampai 60 tahunan itu. 61 tahun beliau. Ya. Artinya tetap kita berpedoman pada asas manfaatnya Sabrang tadi ya. Tapi juga tidak usah diklaim bahwa itu akan memperpanjang usia kita gitu loh. Tetap saja. Gini, kalau saya boleh merespon nih. Ini kan kalau usia ini tadi, karena definisi entitas itu dibagi tiga. Fisikal, akal, dan spiritual itu tadi. Umur dari entitas juga dibagi tiga. Kalau kamu memberi manfaat secara fisik, iso mijeti, itu kan selesai ketika umurnya selesai. Tapi kalau manfaat secara ilmu misalnya, siapa yang berani mengatakan bahwa Kanjeng Nabi sudah tidak ada sekarang? Masih ada, walaupun entitasnya bukan pada entitas fisik, tapi pada entitas intelektual, pada entitas kesadaran. Itu manfaat. Iya, Bang. Itu sebenarnya saya menyabu ya. Ada hadis Rasulullah, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salatin. Kalau anak Adam ketika meninggal maka dia tidak bisa melakukan 3 hal, maka terputuslah 3 hal. Terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Ya, kecuali 3 hal. Sedaqatin jariyatin, au ilmin yuntabu bi, au waladin sholihin yad'u lahu. Jadi kalau levelnya fisik tukang pijat tadi selesai. Tapi kalau levelnya dia manfaat ilmu, dia panjang, bergulir. Ya. Lebih panjang, dan panjangnya tergantung kualitas dan kompatibilitasnya. Iya. Kan gitu. Ketika ilmu itu masih berguna, ya masih hidup. Iya. Kalau dia tidak punya ilmin yuntafa'u bihi, tidak punya ilmu yang menyebarkan manfaat dengan itu, ya shadaqatan jariyah. Makanya Allah memberi pembagian yang luar biasa. Ya, kalau kita pinter ya kita harus menitipkan kepandaian kita itu untuk menjadi manfaat panjang jauh setelah kita mati. Nek kowe ora pinter ya wis bondomu wae kan, sedekah wae sing akeh kan gitu kan. Itu seolah-olah itu ada slicing dari Allah. Ada orang pinter dengan 3 level tadi kali. Iya. Okay. Ya memang iya. Jadi misalnya ilmin yuntafa'u bihi itu kan bisa sampai ke level yang spiritual. Gitu kan. Jadi Rasulullah itu selalu itu tetap ada karena entitasnya ada, karena manfaatnya tetap berlangsung gitu kan. Maka jadi memang hidup itu indah sekali dengan pemahaman seperti itu ya. Nah, makanya harus kita antarkan untuk merasakan, memahami, menghayati keindahan itu kan gitu. Ya, jadi kembali ke rakyat tadi, saya kira yang dimaksud Helmi rakyat ma'iyah dan kesadaran tadi itu kan bukan rakyat sebagai slicing, karena kan kalau soal itu kan misalnya semua jenderal juga prajurit, letkol juga prajurit gitu misalnya, semua juga rakyat, presiden juga rakyat. Tapi kalau kita memakai itu kan kita menjadi terbatas gitu ya. Yang dimaksud Helmi dengan rakyat itu adalah bahwa satuan-satuan entitas manusia. Individu manusia itu yang memperkembangkan, yang digoreng di atas wajan, di dalam wajan, supaya dia memperkembangkan dirinya menjadi lebih bermanfaat dalam jangka waktu sepanjang-panjangnya kan gitu kan. Karena yang namanya dimasak kan berubah dari
mentah jadi matang, berubah dari nggak enak menjadi enak gitu kan. Jadi ini kan semua ini kan wajan Ma'iyah itu kan mengolah umatnya di Ma'iyah itu untuk perubahan-perubahan yang harus disadari. Nah, Sabrang mengajarkan ya kalau gitu setiap hari kamu Ma'iyahan kamu ngukur selama sebulan ini peningkatan saya apa, kualitas saya meningkat apa tidak, gitu. Saya dapat apa yang kemarin belum dapat. Nah, malam ini saya dapat apa, itu kemudian dieksplorasi sebulan berikutnya kan gitu. Gitu Hel. Gimana? Loh, tadi kan kuncinya self growth. Bagaimana untuk mencatat metakognitif, tidak hanya memakai kesadaran, tapi kesadaran terhadap kesadaran itu sendiri. Sehingga bisa ngukur saiki piye, besok gimana dan seterusnya itu. Terus tentang manfaat itu tadi, bagaimana kita bisa bermanfaat. Kalau kita cuma punya sedikit, nggak punya duit atau nggak punya duit, punya ilmu pun sedikit misalnya kayak gitu tuh. Nah ini kan lagi-lagi gini, sebuah konsep tadi itu yang growth mindset itu tadi, taruh Ma'iyah jadi bisa hidup nih. Kalau cuma konsep itu kan nggak bisa hidup, ada melting potnya. Lah aku nggak bisa simbolikan tujuannya untuk itu. Bagaimana untuk bisa nge-track pertumbuhan diri, bisa bermanfaat secara mudah. Kenapa tidak menggunakan teknologi untuk mensupport etnologi kita gitu. Ini kan nyuwun sewu lah, teknologi menciptakan alat teknologi yang didasari oleh sebuah konsep yang dimiliki oleh manusianya di luar konsep kapital kan tidak gampang itu melakukan. Padahal kemudian gini misalnya, kalau bisa mudah bermanfaat lewat teknologi kan ya urip lebih lamanya jadi lebih mudah. Karena salah satu contohnya gini lah, kamu mungkin tidak pintar di banyak hal, ini mesti ada sesuatu yang pintar lah. Kabeh wong mesti ada sesuatu yang pintar yang dia uniquely, dia dari kecil memang ada sebuah posisi yang memungkinkan dia pandai di situ. Misalnya urusan akik kayak urusan ono wong sing ya saya sangat bodoh di urusan akik, tapi ono wong sing bapake seneng anake Mas Bobit ngono misalnya. Kan cilik karo bapak iki akik A, akik B, akik C, dia sudah punya growth itu. Misalnya dia menjaga di sebuah perempatan jalan ketika ada orang tanya tentang akik kan gitu kan, dia menyediakan diri untuk bermanfaat. Ketika ada orang yang pengen mendapat manfaat dari dia. Nah ini mengupgrade dari keberadaan fisik menjadi keberadaan akal yang tadinya ilmunya hidup di kepala tok, jadi seperti Simbah tadi bilang dititipkan kepada orang yang sedang pengen tahu betapa teknologi bisa mengamplifikasi itu kan. Jadi ternyata seharusnya kan gitu. Bahkan hadis Nabi tadi kan kalau orang mati masih ada 3. 1 ilmun yang tuntafaubi, ilmu bermanfaat. Nomor 2 sedekah jariyah. Nomor 3 awaladin solihin yad'ullah, jadi anak yang soleh mendoakan. Yad'ullahu itu sebenarnya bukan hanya mendoakan, tapi melakukan transferring sejarah dari apa yang bermanfaat dari bapaknya, ibunya, ilmu maupun harta benda itu diteruskan kan gitu. Jadi 3 ini saya kira jadi hadis Rasulullah itu tinggi banget. Bayangin kalau ada kerjasama antara orang yang berilmu dengan orang yang punya harta dan orang yang bisa mengakselerasi kedua-duanya itu gitu kan. Regenerasi itu kan isinya hadis itu. Tapi selama ini kan tidak pernah ada tafsir atau tadabbur atau pemahaman bahwa hadis itu luar biasa tinggi dan luar biasa. Jadi Kanjeng Nabi wis roh urip iki, wis roh umat manusia wis roh kae. Jadi dan itu ilmu roh itu ilmu roh. Itu bukan ilmu akal. Karena Rasulullah gampangannya tidak sekolah tapi semuanya yang Rasulullah ungkapkan di hadis itu kan sangat akademis, sangat idiomatik, sangat multidimensional dan sangat lengkap. Aku nek ngarani Kanjeng Nabi nek wudu ngene iki. Ambil air itu ndak ono tetesannya. Itu karena seluruh kelengkapan hidup itu Rasulullah dicawuk secara utuh tanpa ada bocorannya, tanpa ada yang tumpah-tumpah sedikit pun. Nah, hadisnya Rasulullah itu gitu utuh, seluruh ilmu kehidupan itu beliau tahu dan itu hanya beliau yang bisa karena beliau yang dicintai Allah kan gitu kan. Kita niru-niru aja dikit-dikit gitu kan. Jadi ternyata hadis tadi itu dahsyat dengan explosion idenya Sabrang tadi, ternyata hadis itu punya makna yang sangat luar biasa. Bahwa hadis itu sudah kita kenal sejak sudah SD dan itu sudah dikenal oleh umat Islam dan itu saya kira setiap generasi mengenal itu.
idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salatin kan. Semua orang udah tahu itu. Semua anak yang nyantri tahu itu. Semua anak sekolah madrasah aliyah apalagi tahu itu, apalagi anak UIN, YIN itu ya, tahu itu ya. Tapi tidak pernah ada exploding ideas gitu ya. Tidak pernah ada eksplorasi, tidak pernah ada tadabbur, tidak pernah ada penafsiran yang sampai ke situ. Gitu loh. Bahkan kita tidak membayangkan, bayangin kalau sebuah negara itu disusun berdasarkan kerjasama antara yang ilmun yuntafa'u bihi dengan sudakotin jariyatin dengan yatu'ulah gitu ya. Itu kalau tiga itu dikerjasamakan di dalam konsep negara, konsep pemerintahan, konsep kabinet, konsep pembangunan, kan dahsyat sekali gitu. Tapi nggak nyampe ke sana memang. Seluruh umat manusia sekian zaman dengan peradaban macam-macam nggak nyampe ke sana. Padahal sangat gampang, sangat mudah, sangat cetha kan gitu kan, sangat jelas gitu ya.